Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, para guru hebat, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan, serta selalu semangat dalam pemberian pembelajaran pada peserta didik kita. Kembali dengan saya, Indah Mulia, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kota Jombang. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu implementasi budaya positif di sekolah saya, TK Damar Wanita, Bandar Kedung Mulyo, Jombang, di mana saya berbagi dengan rekan sejawat saya betapa pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Dengan berkoordinasi bersama kepala sekolah, saya didukung penuh dalam penerapan budaya positif di sekolah, dan bagaimana serunya bersama peserta didik dalam menyusun keyakinan kelas yang nantinya akan kami yakini bersama-sama dan bertujuan untuk menumbuhkan sikap profil belajar Pancasila. Latar belakang aksi nyata saya ini adalah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah saya dengan membuat keyakinan kelas, dan bersama-sama seluruh guru akan menerapkannya pada kelas kami masing-masing, dan bertujuan untuk terwujudnya budaya positif di sekolah secara berkesinambungan dan terbentuknya profil belajar Pancasila. Adapun latar belakang dari aksi nyata saya adalah perlu kita ketahui fenomena krisis karakter yang muncul di negeri ini melalui media semakin sangat mengkhawatirkan. Kita memerlukan pengelolaan perubahan yang positif. Sekolah sebagai institusi membentuk karakter anak dalam membangun budaya positif di sekolah dengan mengingat kembali tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun anak, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi, guru sebagai pamong harus memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakannya. Deskripsi dari aksi nyata saya. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Selain membuat keyakinan kelas bersama murid, saya juga mengimbaskannya kepada rekan sejawat sekelas ataupun di sekolah, dengan terlebih dahulu mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah. Sehubung kegiatan yang melibatkan siswa dan rekan guru secara berlangsung di sekolah, sebagai calon guru penggerak saya harus mengambil langkah arah perubahan yang lebih baik. Dan di samping itu juga bertujuan untuk mengimbaskan tentang visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berjiwa kepemimpinan dan berkarakter religius serta kreatif. Adapun tujuan dari aksi nyata saya adalah menumbuhkan karakter murid melalui budaya positif di kelas atau di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid atas pemilihan aspirasi idenya melalui keyakinan kelas, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada diri murid, menumbuhkan rasa saling menghormati diri sendiri dan orang lain, menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila pada diri anak dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tolak ukur dari aksi nyata saya, peserta didik mampu membuat keyakinan kelas dan dipasang pada dinding kelas. Peserta didik melaksanakan keyakinan kelas dengan sadar dan tanpa paksaan. Peserta didik melaksanakan keyakinan kelas secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu kebiasaan.
Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama kalinya saya meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Sosialisasi kepada komunitas sekolah meliputi guru, wali murid, dan murid terkait pentingnya penanaman budaya positif di kelas. Guru menjelaskan tentang pentingnya keyakinan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani atau disestempel dengan jari seluruh anggota kelas dan dipasang di dinding kelas. Sosialisasi kepada seluruh peserta didik atas keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dan konsekuensinya apabila mereka melanggar. Menerapkan keyakinan kelas secara berkelanjutan agar terbiasa untuk menjalankannya. Dan yang terakhir, mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai refleksi menuju kebiasaan budaya positif yang lebih baik untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ada banyak dukungan yang kami butuhkan dalam aksi nyata, yaitu satu kepala sekolah serta rekan-rekan guru, orang tua, untuk melakukan pembiasaan budaya positif. Warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di kelas. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Adapun hasil aksi nyata saya, kegiatan aksi nyata melalui membangun keyakinan kelas, membuat siswa merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dari pengambilan keputusan di kelas. Rekan guru di sekolah juga antusias ingin membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid agar terciptanya budaya baik di sekolah. Pembelajaran dan tantangan dari aksi nyata yang saya lakukan. Pembelajaran yang dapat dari pelaksanaan aksi nyata saya, yaitu faktor pendukung keberhasilan secara dukungan seperti dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid jadi peran paling penting dalam keberhasilan aksi nyata saya, serta menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada siswa sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif di setiap lingkungan di mana ia berada. Tantangan yang saya dapat saat melaksanakan aksi nyata saya adalah perbedaan karakteristik siswa yang beragam serta adaptasi dari budaya lama ke budaya baru. Semua itu membutuhkan proses yang membutuhkan waktu serta hasil yang bertahap. Adapun rencana perbaikan di masa mendatang, saya berharap di tahun pelajaran baru, harapan saya adalah saya dan semua guru sudah mampu membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas di kelas kami masing-masing dan bersama-sama menerapkan merdeka belajar di sekolah. Demikian aksi nyata saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Aisyah? Tadi kita bareng teman-teman sudah membuat keyakinan kelas. Aisyah paham apa itu keyakinan kelas, sayang? Paham, Bu. Apa itu keyakinan kelas? Mengikuti peraturan dalam kelas. Pinter. Tadi Aisyah masih ingat ada berapa keyakinan kelas yang telah dibuat? Ada 5, Bu. Ada 5. Coba saya kalau masih ingat apa saja? Menjaga Kebersihan, bertanggung bertanggung jawab, saling saling menghormati mendengarkan nasihat. orang tua. Pinter. Coba keyakinan kelas itu dibuat untuk apa, sayang? Biar Biar sekolahnya bersih, nyaman. dan tidak ada bertengkar. Pintar, tidak ada yang bertengkar. Misalnya kalau ada teman yang melanggar keyakinan kelas, harus diapakan? Coba. Harus ditegur, tidak boleh dihukum. Pintar. Aisyah pintar sekali. Oke sayang, terima kasih Aisyah. Sama-sama.